Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Selama-lamanya. Bapak, mama, anak-anak, saudara dan saudariku yang terkasih. Semua kita ini bahagia tidak? Siapa yang tidak bahagia? Angkat tangan. Yang tidak bahagia? Halo, yang tidak bahagia angkat tangan. Ini tidak bahagia kita hitung semua. Bahagia itu sehat. Bahagia itu apa? Sehat. Orang yang tidak bahagia itu tidak sehat. Dengar tidak? Yang tidak bahagia itu tidak apa? Sehat. Tidak sehat. Tetapi ingat, ada yang bahagia berlebihan sampai dia bisa menjadi gila. Kenapa? Karena kebahagiaannya itu hanya diperuntukkan dirinya sendiri. Egonya terlalu besar sampai orang bilang dia gila. Hari ini kita mendengarkan tentang sabda bahagia. Dan kalau kita dengarkan dan renungkan baik-baik, pasti kita akan bertanya, kok Tuhan bisa omong begitu? Orang sudah miskin kok disebut dikatakan bahagia. Orang menderita dikatakan bahagia. Bagaimana mungkin? Atau bagaimana Bapak mau mendengar itu? Biar bahagia. Bapak mau ada reaksi atau tidak? Mama sementara sedih, lalu saya datang. Ada kematian, lalu saya bilang, wahai berbahagialah mama, sebab hari ini ada kematian. Mama senang. Bagaimana orang dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam kesulitan, lalu saya datang, selamat beruntung mama, sukses selalu. Ini kalau berani saya ngomong dekat-dekat orang tua langsung tanpa saya. Mau jangan tanpa saya. Ya, kita reaksi karena memang sesungguhnya bertentangan. Tetapi hari ini Yesus berani mengatakan sabda bahagia yang sesungguhnya bertentangan dengan pikiran akal budi kita manusia. Tetapi Yesus punya maksud lain. Apa sesungguhnya? Siapa di antara kita ini yang memang miskin sekali? Angkat tangan. Halo, miskin sekali. Ada ke tidak? Halo, ada ke tidak? Hah? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada toh? Harap iuran supaya semua ya. Baik, Bapak Mama, anak-anak saudara dan saudariku yang terkasih. Sumber kebahagiaan sejati adalah Tuhan, bukan pada harta kekayaan. Karena itu Tuhan berani mengatakan kepada kaum miskin yang menderita, mereka dikatakan berbahagia karena kerajaan Allah adalah kebahagiaan. Hidup yang hanya selalu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan harta kekayaan atau hal-hal duniawi. Ingat, banyak hal-hal yang ada di dunia ini yang selalu dikejar oleh manusia sampai kita lupa Tuhan. Dan pada akhirnya yang kita kejar dan yang kita capai dan pada akhirnya menjadi milik kepunyaan kita membuat kita bangga diri lalu lupa orang lain.
lupa Tuhan, lupa juga dengan dirinya sendiri. Tidak tahu diri. Siapa yang tidak tahu diri di antara kita ini? Ada atau tidak? Siapa yang tidak tahu diri? Ya. Kita menjalani hidup ini hanya dengan mengeluh dan mengeluh. Dan itu berarti bahwa orangnya itu sendiri tidak bahagia. Ingat, orang yang suka mengeluh itu tidak bahagia. Siapa yang suka mengeluh di antara kita ini? Halo? Kalau dia suka mengeluh, lebih baik cepat. Itu hidup. Hidup hanya mengeluh. Untuk apa kita hidup? Dan pada akhirnya kita sendiri tidak merasakan, tidak mengalami kebahagiaan. Mati saja. Ingat, kebahagiaan yang kita alami di dunia ini sesungguhnya menjadi persiapan kita untuk berlangkah maju kepada kebahagiaan kekal, kebahagiaan sejati, yakni surga, tempat milik untuk kita semua. Tuhan janjikan surga itu milik kita semua, dan Dia janjikan kepada kita. Karena itu kita diajak agar dalam menjalani panggilan hidup kita mengandalkan orang pertama, yaitu siapa? Siapa yang harus kita andalkan? Tuhan. Orang sombong itu hanya mengandalkan dirinya sendiri. Apa sedikit? Saya. Apa sedikit? Saya. Dia kerja sedikit? Oh, ini saya. Dia sumbang satu kursi plastik. Itu saya. Kalau duduk itu ini. Lama-lama kursi plastik tadi kita baru taruh patah begini suruh patah. Yang kerja sawah hasilnya berapa ton? Ini petani teladan paling rajin di seluruh dunia. Jadi dia hanya mengandalkan itu dia punya kehebatan sendiri. Dia tidak lagi hiraukan. Dia kerja di sawah sampai lupa hari Minggu. Itu hebatnya dia itu begitu. Hebat. Saya ini kerja keras. Pater, saya ini kerja keras, rajin sekali sampai hari Minggu itu saya lupa. Baik, aku mati saja. Ingat, kita bangga dengan kehebatan, kita bangga dengan keberhasilan, kita bangga dengan kesuksesan. Tetapi jangan sampai kita melupakan Dia yang ada di atas. Karena itu, Bapak, Mama, anak-anak, saudara dan saudariku yang terkasih, bacaan pertama kali sesungguhnya menyadarkan dan mengingatkan kita bahwa dalam menjalani panggilan hidup kita menempatkan Tuhan sebagai orang pertama yang harus kita andalkan. Hanya orang yang sungguh rendah hati, dia sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan adalah andalan. Karena itu setiap kali kita berdoa juga pasti kita akan menyerahkan, Tuhan, ini bukan kehendak saya, kehendak-Mu lah yang terjadi. Jangan doa itu paksa Tuhan, paksa kita punya kehendak. Tuhan, saya ini mau sehat, jangan ambil saya cepat-cepat ya Tuhan, saya punya anaknya masih kecil. Jangan ya Tuhan. Kita paksa Tuhan. Kita paksa, tapi kita sendiri tidak menjalani hidup yang baik. Padahal kalau doakan saya, maaf, saya doakan aku habis itu aku bebas, tidak doa. Ada orang yang minta pastor, tolong doa ya. Tetapi dia sendiri tidak berdoa. Itu kehebatan orang yang minta. Kita bangga. Setiap kali, saya terima WA, Pastor jangan lupa doa. Oh ya, saya tetap ingat dan doakan. Besok juga lagi, Pastor jangan lupa. Lalu saya tanya, ampun didoakan tidak? Aku minta saya doa, tapi aku tidak doa untuk dirimu sendiri. Jadi jangan lupa ya Bapak Mama, doa, kita doa untuk orang lain, doa juga untuk diri sendiri. Jangan minta orang lain doa untuk kita, tetapi kita juga harus berdoa untuk diri kita. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudari, anak-anak, mari kita menjalani hidup kita selama kita masih bersiar di dunia ini. Kita jalani hidup kita ini secara baik, benar, dan bertanggung jawab.
Karena itu semua adalah persiapan untuk kita menuju kepada kebahagiaan sejati yang sesungguhnya kita alami, yang ada di mana? Di neraka, surga. Surga. Dan kebahagiaan sejati itu ada di mana? Surga. Tapi jangan sampai bapak mama mereka kebahagiaan sejati ada di neraka. Hah? Ada di mana bapak mama? Siapa yang senang masuk surga? Halo? Siapa yang senang masuk surga? Senang masuk neraka? Bukan tidak jelas semua, mau neraka atau surga itu tidak jelas. Kamu ini apa? Aku manusia. Hah? Semua kita mengharap kebahagiaan sejati adalah surga, menjadi tempat kediaman kita terakhir. Mari kita berjuang untuk hidup bahagia. Ingat, halo Bapak Mama, bahagia itu, hidup bahagia itu butuh perjuangan. Bukan duduk-duduk. Aduh, saya bahagia. Gila. Siapa juga kau duduk-duduk itu akan beri kau bahagia. Siapa juga gila akan duduk hibur aku terus supaya aku bahagia. Yang membuat kita bahagia itu siapa? Orang pertama yang membuat kita bahagia itu siapa? Tuhan. Lalu siapa lagi? Hah? Orang dua. Siapa lagi? Hah? Siapa lagi yang harus membuat kita bahagia? Hah? Siapa? Teman. Ibu guru. Orang pertama itu ini, diri kita. Kau harapkan orang lain dan kau tidak buat dirimu bahagia. Berjuang pertama. Mata melotot di sini. Berjuang. Jadi tidak duduk lalu bahagia. Untuk memperoleh kebahagiaan kita harus berjuang. Dan siapa yang berjuang? Siapa? Ini kamu. Muka-muka api neraka semua ini. Berjuang. Karena itu hari ini juga sabda Tuhan yang kita dengarkan mengajak kita sekaligus menyadarkan kita bahwa kebahagiaan sejati, untuk memperoleh kebahagiaan sejati butuh perjuangan. Karena itu mari kita berjuang. Kita berjuang menjalani hidup kita ini secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Karena itulah bekal untuk kita perjalanan menuju kepada tempat kediaman terakhir. Mari kita berdoa dan berharap semoga Tuhan yang kita iman sebagai satu-satunya yang kita andalkan senantiasa selalu melekat erat dalam hidup, karya, dan pekerjaan kita. Tempatkanlah Dia sebagai orang pertama yang akan membantu kita mengarahkan seluruh pikiran, perasaan, dan langkah kaki kita tetap terfokus, terarah kepada Dia yang menjadi sumber kebahagiaan dan satu-satunya kekuatan di dalam hidup, kerja, dan perjuangan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.